kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Sejak tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia struktur organisasinya menjadi terpisah dari ABRI, dan oleh karena itu pangkat dan jabatan dalam struktur organisasi pun banyak yang berubah. Begitupun dengan metode kenaikan pangkat yang ada di lingkungan Polri. Di dalam instansi ini kenaikan pangkat bisa diberikan kepada anggota dengan berbagai cara atau metode, diantaranya adalah sebagai berikut. Kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat yang terjadi karena memang sudah rotasi waktu kenaikan pangkatnya. Kenaikan pangkat ini diterima oleh anggota sesuai dengan jangka waktu kenaikan pangkat pada umumnya sesuai peraturan. Meskipun begitu, kenaikan pangkat ini juga termasuk ke dalam prestasi, karena jika anggota tersebut bermasalah maka kenaikan pangkat reguler bisa ditunda, bahkan diturunkan menjadi lebih rendah. Jadi sebelum naik pangkat secara reguler, anggota juga tetap dilakukan penilaian terhadap kinerja, serta ada beberapa ujian yang harus dilakukan sebelum kenaikan pangkat ditetapkan. Yang kedua adalah kenaikan pangkat karena sekolah atau pendidikan. Kenaikan pangkat ini umumnya terjadi untuk alih golongan. Misalnya dari bintara menuju perwira, pangkat dalam bintara sendiri dimulai dari brigadir polisi tingkat 2, sampai kepala ajun inspektur 1 polisi atau lazim disebut Aibtu. Setelah Aibtu maka tidak ada jenjang pangkat yang lebih tinggi lagi di bintara. Jika ingin alih golongan menjadi perwira, maka personil atau anggota Polri dituntut untuk mengikuti sekolah alih golongan yaitu SIP, atau Sekolah Inspektur Kepolisian, dan SAG, atau Sekolah Alih Golongan. Hal ini juga berlaku bagi pangkat perwira pertama untuk menjadi perwira menengah. Artinya, para perwira pertama apabila ingin memasuki jenjang pangkat perwira menengah dengan cepat, dituntut untuk mengikuti sekolah. Sekolah dari perwira pertama menuju ke perwira menengah diantaranya adalah PTIK, atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan SESPIMA, atau Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama. Begitupun apabila anggota dari perwira menengah akan menuju ke perwira tinggi, maka dibutuhkan sekolah untuk bisa mencapainya. Sekolah-sekolah tersebut juga membutuhkan syarat dan ketentuan serta seleksi yang ketat, sehingga anggota yang masuk ke dalam sekolah-sekolah alih golongan tersebut, adalah anggota yang dinyatakan layak menyandang pangkat untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi. Selain jenjang kenaikan pangkat reguler dan juga sekolah di lingkungan Polri, dikenal juga kenaikan pangkat karena penghargaan. Hal ini diberikan apabila anggota tersebut memiliki prestasi yang tinggi, diantaranya adalah mengungkap kejahatan besar yang berdampak pada keamanan nasional. Selain itu, anggota juga bisa mendapatkan penghargaan dengan menciptakan inovasi yang baik, yang tentunya juga berdampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Kenaikan pangkat karena penghargaan, juga bisa diberikan pada masa akhir jabatan menjelang pensiun. Hal ini diberikan apabila anggota tersebut dinilai telah melaksanakan tugas kepolisian dengan baik, sampai dengan akhir masa dinasnya. Pada akhirnya, kenaikan dan penundaan pangkat merupakan bentuk realisasi, atau reward and punishment dari pimpinan, atas kinerja yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri dalam berdinas, untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.